Halo Scorpio, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan terkait gimana sih perasaan si dia terhadap kamu sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. Perasaan si dia, orang yang kamu fokuskan, gitu ya. So, kita mulai saja. Ini sudah ada beberapa oracle card yang sudah aku pre-shuffled. Nanti kita akan bahas belakangan. Kita akan mulai dulu dari kartu tarotnya, gitu ya. Tapi, sebelum aku membacakan perasaan dia terhadap kamu, aku akan membacakan dulu dari perasaan kamu terlebih dahulu, Scorpio. Kita mulai dulu dari gimana sih perasaan kamu terhadap si dia sejauh ini. Sejauh kamu menonton video ini, gitu ya. So, kita mulai aja. Aku shuffle dulu kartunya ya, sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Sejauh para penonton video ini, apakah para Scorpio ada perasaan cinta terhadap orang yang difokuskan oleh masing-masing Scorpio? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Okay, Page of Wands. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Page of Wands ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih, alam semesta. Two of Pentacles, Queen of Pentacles, Four of Cups. Oke. Terima kasih, alam semesta. Scorpio, aku melihat sejauh ini, di saat kamu menonton video ini, kamu sebenarnya masih mempunyai perasaan sayang, perasaan cinta terhadap dia, di mana kamu sebenarnya merasakan yang namanya keamanan, kenyamanan di saat berkomunikasi dengan dia, di saat berhubungan dengan dia. Dia adalah comfort zone kamu, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau kamu lagi lelah, kalau kamu lagi kesal, dia adalah orang atau tempat kamu bersandar, tempat kamu mengembalikan tenaga kamu. Sebenarnya begitu, gitu ya. Kamu menginginkan suatu kondisi hubungan yang bisa long term, langgeng, berjangka panjang. Kamu menginginkan perkembangan kondisi hubungan dengan dia, perkembangan pesat. Perkembangan itu bisa dalam artian status gitu ya, atau kondisi. Misal lagi ada masalah, cepat ada penyelesaiannya, atau kalau emang nggak ada masalah, tapi jangan sampai stagnan, jangan sampai monoton, jangan sampai kaku gitu. Intinya, kamu sebenarnya menginginkan perkembangan kondisi hubungan dengan si dia, gitu ya.
Cuman aku juga bisa melihat, sekarang ini kamu sedang berada di kondisi di mana perasaan kamu sedang tidak stabil. Perasaan kamu sedang tidak baik-baik saja, kamu lagi merasa jenuh, merasa bete. Ada kekesalan yang kamu rasakan, baik terhadap si dia atau terkait kondisi hubungan gitu ya. Ada hal-hal tertentu yang menyebabkan ketidakstabilan pikiran, ketidakstabilan emosi, ketidakstabilan perasaan terhadap kamu gitu ya. Yang mana apapun penyebab dari ketidakstabilan ini, yang kamu rasakan ini, itu cukup ribet, cukup rumit. Ada permasalahan, ada situasi yang aku bisa bilang complicated, sehingga menyebabkan kamu perasaannya jadi nggak stabil, emosi dan pikiran jadi nggak stabil terhadap si dia, gitu ya. Tapi karena basically perasaannya masih ada, kamu masih menginginkan agar solusi untuk ketidakstabilan ini, solusi untuk kondisi yang ada sekarang yang kurang baik ini, kamu masih mau explore solusinya. Explore perkembangan hubungan, penyelesaian masalahnya, kamu masih mau perjuangkan gitu ya, walaupun sekarang lagi struggle banget, sekarang lagi sulit banget kondisinya, begitu. Nah, untuk beberapa dari kalian, aku melihat lagi renggang antara sedikit komunikasi atau tidak berkomunikasi sama sekali, gitu ya. Aku merasakan energi di mana kamu mencoba berkomunikasi kepada dia, tapi dianya nutup diri, gitu. Aku merasakan energi di sana, gitu ya. Aku merasakan energi di mana ada energi dominan terkait Scorpio mencoba menghubungi si dia, tapi dianya tidak merespon atau merespon seadanya banget, gitu. Ada juga energi yang dia mencoba reach out ke kamu, tapi kamunya membatasi diri, tapi aku lebih ngerasain dominannya ke arah yang tadi. Scorpio mencoba menghubungi dia, tapi dianya menutup diri, gitu. Aku mendapatkan energi di sana, gitu ya. Nah, yang manapun kondisi kamu, apakah kamu yang mencoba hubungin atau kamu yang nutup diri, tapi sebenarnya kamu ada keinginan untuk ada komunikasi dengan dia, komunikasi yang solusional, komunikasi yang dua arah, komunikasi yang intens, mendalam, rutin, gitu ya. Aku juga mendapatkan energi di mana untuk beberapa dari kalian, Scorpio, dengan si dia, permasalahannya ada keterkaitannya dengan karir dan atau finansial, gitu ya. Bisa saja dalam artian ada kesibukan tertentu terkait karir atau masalah tertentu terkait karir atau finansial gitu ya. Atau situasi di mana salah satu dari kalian atau bahkan kalian berdua itu kurang bisa mengmanage kapan percintaan, kapan pekerjaan, kapan keuangan. Dan karena karena priority manajemennya kurang baik, berdampak ke hubungan juga kurang baik gitu. Di sana ya, ada juga isu LDR, aku menangkap ada isu LDR di sini, dan juga untuk beberapa dari Scorpio, ada keterkaitannya dengan hubungan pihak ketiga. Hubungan pihak ketiga di sini lebih dominan terkait antara kamu, Scorpio, yang dealing dengan orang lain selain dia, atau dia yang dealing dengan orang lain selain kamu. Atau bahkan hubungan kalian merupakan hubungan pihak ketiga gitu ya, tapi something about hubungan pihak ketiga. Aku mendapat energi di sana gitu ya. Dan untuk kamu yang tahu kalau dia memang ada orang lain selain kamu, kamu masih mau berjuang untuk menjadi satu-satunya untuk dia gitu. Aku mendapatkan energi di sana gitu ya. So, Scorpio, kita lanjut ke perasaan dia terhadap kamu sejauh kamu menonton video ini gitu ya. So aku shuffle dulu ya, sebentar ya. Terima kasih alam semesta sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah orang yang difokuskan oleh masing-masing Scorpio ada perasaan cinta terhadap para Scorpio? Ada atau bagaimana? Satu kartu terbawah. Terima kasih alam semesta
Ten of Swords. Terima kasih alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Ten of Swords ini. 3 kartu terbawah. Terima kasih alam semesta. Six of Swords, Ace of Cups, Nine of Cups. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Scorpio, aku melihat dia dari sisi dia, sejauh ini dia sebenarnya masih punya perasaan terhadap kamu, di mana dia menginginkan agar hubungan kalian bisa ada perkembangan kondisi ataupun perkembangan status, terutama perkembangan kondisi. Dia mau agar sebenarnya hubungan bisa long term, agar hubungan bisa mengalir gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, aku melihat hubungan kamu dengan si dia sudah mempunyai banyak kebersamaan. Sudah punya banyak momen, gitu ya. Terlepas dari berapa lama kamu sudah berhubungan dengan dia, tapi kalaupun sedikit, tapi aku melihat kalaupun sebentar, tapi momennya sudah banyak, gitu. Dan dia ingin ke depannya, agar momen-momen indah dengan kamu, itu bisa lebih banyak lagi. Karena ya sayangnya masih ada, perasaannya masih ada. Hanya saja dia ada dilema. Dilema apakah sebaiknya dia menanggapi perasaannya yang masih sayang, yang masih cinta kepada kamu, atau dia mengesampingkan perasaannya dan move on. Dia dilema di sana, gitu. Jadi hatinya dan otaknya itu bentrok, hati dan logikanya bentrok, gitu. Hatinya masih sayang, logikanya berkata lain, gitu. Ada kebingungan di sana, ada dilema di sana, gitu. Nah, apa penyebab dari dilema ini, gitu ya? Ada hal-hal yang sebelumnya telah terjadi yang menurut si dia itu menjadi isu, menjadi pertimbangan yang membuat dia dilema, gitu ya. Dulu tuh pernah begini, dulu tuh pernah begitu. Aku jadi bingung, aku jadi dilema. Apakah sebaiknya menjalankan hubungan kembali dengan Scorpio, tetap memperjuangkan hubungan dengan Scorpio atau tidak, atau gimana gitu. Ini yang tadi aku bilang, sesuatu yang telah terjadi ini, sesuatu yang berasal dari sebelumnya, dari masa lalu ini, bisa saja ada keterkaitan dengan kamu, atau nggak ada keterkaitan dengan kamu, jadi isu personal dia, tapi terbawa sampai sekarang ini, terbawa sampai hubungan dengan kamu. Contoh, ada keterkaitannya dengan mantan gitu ya, unfinished business, atau ada trauma, ada luka, ada trust issue, ada disappointment yang masih terbawa sampai sekarang dan berdampak ke hubungan dengan kamu gitu ya. Tapi intinya ada isu di sini gitu. Dan karena dia masih dilema, dia memilih untuk ya udah deh, jalani aja dulu, ke depannya gimana ya lihat ntar. Kalau misalnya ke depannya aku merasa, aku itu dia ya, kalau misalnya aku merasa baik nih untuk berkomunikasi dengan Scorpio, aku akan menghubungi. Kalau aku kedepannya merasa baik nih untuk melanjutkan kembali, memperjuangkan kembali secara intens, secara all out, ya aku lakukan. Tapi kalau aku merasanya belum tepat, atau aku ngerasa nggak tepat untuk memperjuangkan kembali, atau melakukan something untuk menciptakan perkembangan kondisi, maka ya aku akan move on perlahan walaupun sakit, gitu. Itu sudut pandang dia, gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, kalian sudah sempat pacaran, tapi sekarang lagi putus, atau belum pernah ada status pacaran atau status apapun, tapi dulunya intens banget, sekarang lagi bener-bener off, gitu ya. Off dalam artian
antara minim komunikasi atau sama sekali tidak berkomunikasi. Ada perubahan situasi. Dari yang sebelumnya fine-fine aja atau baik-baik aja, menyenangkan-menyenangkan aja, sekarang jadi kurang baik gitu. Aku mendapatkan kondisi di sana gitu ya. Dan aku barusan mendapat channel message di mana dia sebenarnya mau banget untuk menghubungi kamu. Jadi ini adalah pesan untuk kamu-kamu yang sedang tidak berkomunikasi sama sekali gitu ya. Dia sebenarnya mau banget berkomunikasi sama kamu gitu ya. Dia mau mengirimkan pesan baik melalui sosial media apapun gitu ya. Ada informasi, ada pesan yang ingin dia sampaikan kepada kamu. Dia ingin memulai komunikasi, tapi dia masih dilema gitu. Jadi dia memilih ntar aja deh. Kalau emang kedepannya gue udah feel better, kalau gue udah stabil, gue udah yakin, baru gue hubungin. Dia nggak mau ketika dia menghubungi kamu di saat dia sendiri masih nggak stabil, di saat dia masih dilema, nanti malah dia melakukan langkah yang akan dia sesali, yang akan memperparah, memperumit, memperburuk kondisi hubungan kalian. Dia tidak mau seperti itu. Gitu ya. So, Scorpio, selanjutnya aku akan membukakan Oracle card gitu ya. Tiga kartu pertama berbicara terkait klarifikator gitu ya. Mengklarifikasi atau informasi-informasi pelengkap untuk perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Yang pertama kita punya trust the universe gitu ya. So, melalui kartu Trust the Universe ini, ya, aku bisa melihat bahwa dia sebenarnya dia masih mempunyai kepercayaan, optimisme bahwa hubungan kalian itu kalau mau diperjuangkan, itu perkembangan bisa terjadi. Masalahnya, karena dia ada dilema, jadi itu ada pikiran seperti ini. Oke, aku percaya hubungan kami kalau mau diperjuangkan, kalau mau dijalankan, walaupun lama, walaupun sulit, perkembangan pesat bisa terjadi. Tapi kalau lama, selama apa ya? Kalau sulit, sesulit apa ya? Jangan lama-lama banget lah, jangan sulit-sulit banget lah, gitu. Nah, ada inkonsistensi di sana. Maksudnya inkonsistensi apa? Kalau emang mau berjuang, terlepas dari lama ataupun sulit, ya dia nggak akan ada nego-nego seperti jangan lama-lama banget lah, jangan sulit-sulit banget lah, tapi kan dia ada nego gitu kan, artinya ada dilema gitu. Kemudian, dia itu sebenarnya merasakan yang namanya relax, yang namanya nyaman ketika berhubungan dengan kamu, hanya saja karena ada isu-isu yang terbilang berat gitu ya, karena ada permasalahan yang terbilang berat gitu ya, dia memilih untuk berserah. Berserah dalam artian, oke, dia punya ekspektasi, dia punya keinginan, tapi dia nggak mau terlalu berfokus pada keinginannya, pada ekspektasinya. Dia nggak mau hidup dalam ekspektasi. Dia memilih untuk ya udahlah gue berserah aja. Sekarang ini, detik, menit, jam ini, apa yang bisa gue lakukan kepada Scorpio, itu akan gue lakukan. Tapi kalau misalnya sekarang ini belum ada hal-hal yang bisa gue lakukan kepada Scorpio atau hal-hal besar yang bisa gue lakukan kepada Scorpio, ya udah gue nggak mau paksakan, gue fokus aja kepada apa yang bisa gue lakukan gitu. Berserah, dia tuh selama ini nggak pernah berserah. Selama ini dia itu selalu berusaha mengontrol kamu, selalu berusaha mengontrol situasi. Tapi sekarang ini karena sikonnya sudah benar-benar berat, dia merasa dia udah nggak punya power apa-apa lagi gitu. Jadi dia memilih untuk ya udahlah berserah aja ke depannya gimana, entarlah lihat belakangan. Kalau ada prospek, ada perkembangan ya dia jalani, tapi kalau nggak ada ya mau gimana gitu di sana gitu ya. Ups, oke. Yang selanjutnya kita punya kartu children gitu ya. Oke. Melalui kartu children, aku bisa melihat bahwa masih sama terkait kenyamanan, enjoy gitu ya. Children ini, anak-anak itu melambangkan keceriaan, kenyamanan, enjoy, fun, chill, relax gitu. Anak-anak kan nggak banyak mikir gitu ya. Jadi ketika dia berhubungan dengan kamu gitu ya, segala beban-beban pikiran yang ada di dalam pikiran dia atau di dalam hidup dia bisa terkesampingkan karena senyaman itu sama kamu. Cuman ya memang ada hal-hal tertentu yang pada akhirnya menghambat, yang akhirnya berdampak kepada perasaan dia menjadi dilema, ada ketidakstabilan, situasi-situasi yang menurut dia sulit banget gitu. Nah, secara spesifik, untuk beberapa dari kalian,
permasalahan yang ada, permasalahan berat ini ada keterkaitannya dengan anak. Misal, Scorpio yang sudah punya anak atau dia yang sudah punya anak gitu ya, atau sama-sama punya anak, tapi something ada keterkaitan dengan anak gitu ya. Aku mendengar kata hamil, jadi possible ada yang sedang hamil di sini gitu ya. Atau something about kehamilan, aku mendengar kata hamil gitu ya. Your love life is being affected by children gitu ya. Dia menginginkan suatu hubungan yang loyal, yang setia dengan kamu. Yang kalau bisa, dia mau nempel terus sama kamu. Yang kalau bisa, dia mau sama-sama kamu terus, gitu. Aku merasakan energi di sana. Dia mau hubungan kalian itu kondisinya itu yang mau ada angin segede apapun, badai segede apapun, tapi kalian nggak akan goyah, gitu. Kalian nggak akan terpengaruh, gitu. Di sana ya. Untuk beberapa dari ini adalah pesan sangat spesifik gitu ya, untuk sebagian kecil dari Scorpio atau si dia gitu ya, ada yang pekerjaannya sebagai model gitu ya. Dan secara lebih spesifik modelnya itu lebih ke model catwalk gitu ya. Di sana yang suka fashion show, yang suka jalan di catwalk, nah aku mendapatkan energi di sana gitu ya. Untuk selanjutnya kita punya kartu solar plexus chakra. Solar plexus chakra ini berbicara terkait kebahagiaan, terkait harmoni gitu ya. Dia merasa kamu sebagai cahayanya gitu. Dia merasa kamu sebagai terangnya ketika dia sedang lelah, suntuk. Kamu tuh penerang untuk dia. Dan ini menjadi salah satu penyebab dia sekarang lagi down banget. Down dalam artian dia merasa kamu selama ini terangnya dia, cahaya dia, dan sekarang dengan kondisi hubungan sedang tidak baik-baik saja, plus untuk kamu yang sedang tidak berkomunikasi sama sekali, dia merasa terangnya hilang, jadi hampa hidup dia, gelap hidup dia, ada kondisi di sana, gitu ya. Oke. Aku juga mendapatkan energi di mana antara Scorpio atau antara dia ada yang pekerjaannya sebagai guru di sini gitu ya, bukan dosen tapi guru, antara guru TK, SD, SMP atau SMA atau SMK. Lebih spesifik lagi ada keterkaitan dengan guru matematika gitu ya. Oke. Karena aku mendapat energi terkait Pitagoras gitu-gitu. Oke. Matematika atau fisika. Oke, kita akan ke sarannya gitu ya. Saran untuk kamu, Scorpio, dalam menjalani atau menanggapi hubungan dengan si dia gitu ya. So, let's see. Yang pertama, kita punya kartu Castle. It's time for healing, not war. Maksudnya apa sih? Maksudnya gini. Ada kalanya ketika bermasalah, nggak melulu harus langsung diobrolkan. Gitu. Ada kalanya sendiri-sendiri dulu, kamu sendiri dulu, dia sendiri dulu. Jadi ada waktu untuk kalian menenangkan pikiran, menenangkan emosi. Karena ketika lagi ada masalah, lalu langsung diobrolkan, itu kalian lagi tidak stabil. Dan kalau kalian sedang tidak stabil, pikiran atau emosinya nggak akan membuahkan solusi apa-apa. Yang ada, komunikasinya menjadi komunikasi yang hanya sebatas untuk mengeluarkan emosi, mengeluarkan amarah, melampiaskan ego. Kita maunya kalau komunikasi itu harus solusional, yaitu komunikasi yang berfokus pada pencarian solusi, pada penyelesaian permasalahan. Kalau komunikasi hanya untuk melampiaskan amarah, apa gunanya? Gitu. Yang ada, kalian sama-sama habis energi, nguras tenaga. Capek iya, perkembangan hubungan enggak gitu. Jadi kalau ada masalah, coba belajar untuk tenangin diri dulu. Jangan langsung berargumen, jangan langsung debat gitu. Tenangin diri dulu. Tenangin diri itu bisa dalam artinya bener-bener kalian jeda dulu, misalnya berapa hari, berapa jam gitu ya. Jeda dalam artian ntar deh kita ngobrolnya sore gitu ya, atau kita ngobrolinnya lusa gitu. Seperti itu, atau jedanya itu dalam artian sebelum kamu ngerespon, kamu cerna dulu semenit, 2 menit baru kamu respon dengan cara yang tepat. Jangan sampai kamu jadi sembarang ngomong atau salah ngomong, antar malah memperparah kondisi hubungan, karena aku mendapatkan energi di sana gitu. Ada yang ketika dia berargumen, kamu langsung balas atau kamu bahkan potong gitu. Hati-hati di sana gitu ya. Itu tidak baik gitu. Harus diubah, perlahan diubah gitu ya. Yang selanjutnya kita punya kartu The Thinking Man.
gitu ya. Dalam artian sebelum bertindak, sebelum berucap, sebelum mengambil keputusan, dipikirkan dulu secara matang gitu ya. Jangan sampai gegabah, jangan sampai impulsif dalam bertindak atau dalam berucap, entar malah mengambil langkah-langkah atau melakukan hal-hal, berucap hal-hal yang ternyata memperparah kondisi hubungan yang nantinya akan kamu sesali. Hati-hati di sana. Rasa paling gak enak tuh tinggal dalam penyesalan. Nah, kita minimalisir itu dengan cara sebelum ngapa-ngapain, dipikirin dulu, dipertimbangkan dulu secara matang. Gitu. Jarimu jangan sampai lebih cepat daripada otakmu. Mulutmu jangan sampai lebih cepat daripada otakmu. Artinya, sebelum ngomong, dipikirin dulu. Gitu. Dipikirin pun harus matang. Jangan berlebih. Beda. Kalau matang itu, kalau aku ngomong ini, plusnya apa? Negatifnya apa? Kalau aku ngelakuin ini, plusnya apa? Negatifnya apa? Oh, banyakan plusnya nih, ya udah lakuin aja. Oh, banyakan minusnya nih, banyakan negatifnya nih, jangan dilakuin deh. Oh, banyakan plusnya nih, kalau gitu aku juga harus menyiapkan langkah-langkah preventif atau antisipasi seandainya yang negatif ini terjadi. Nah, itu matang gitu. Atau kalau kamu dihadapkan dengan pilihan antara A atau B atau C gitu. Oke, A plus minusnya ini, B plus minusnya ini, C plus minusnya ini. Dari ketiga plus minus yang udah dijabarkan, yang mana yang paling banyak plusnya dan paling sedikit negatifnya? Yang mana paling banyak keunggulan tapi paling minim resiko? Itu yang diambil. Kemudian jangan lupa untuk menyiapkan langkah-langkah atau rencana-rencana preventif atau antisipasi seandainya yang negatif terjadi. Nah, itu matang. Kalau berlebih, ada dua kemungkinan cara pikir. Yang pertama, yang nggak penting kamu pikirin, yang penting kamu nggak pikirin. Gitu. Atau udah bener nih yang dipikirin, tapi ntar ada denial. Oke, kalau aku melakukan A, plusnya ini, negatifnya ini. Oke deh, aku ngelakuin A aja deh. Ih, tapi kan negatifnya gini, gini, gini. Emang sih banyak yang positifnya, tapi negatifnya gini loh. Aku takut deh, ganti deh, coba cari solusi lain. Oh, ketemu nih solusi B. Oke, B plusnya begini, negatifnya begini. Ih, tapi ntar begini, begini, begini. Ganti deh ke A. Ih, tapi kan A tadi begitu, tadi begini. Gimana dong? Aduh, makin bingung. Nah, kalau kamu berpikir atau mempertimbangkan secara berlebih, kamu nggak dapat solusi. Kamu yang ada stuck, makin stuck, dan bisa aja mengalami kemunduran kondisi. Hati-hati di sana, gitu ya. Nah, the thinking man ini juga berbicara terkait tadi. Sebelum membalas, sebelum merespon, dipikirin dulu. Jangan sampai mulut kita atau jari kita lebih cepat dari otak kita. Jangan sampai kita berbicara atau bertindak tanpa berpikir. Karena dampaknya bisa kita mengambil langkah-langkah atau mengucap hal-hal yang memperparah kondisi yang nantinya kita sesali. Hati-hati di sana gitu ya. Untuk bisa mempertimbangkan secara matang, kita harus stabil secara pikiran, secara emosi. Jadi make sure kamu stabil secara pikiran, secara emosi. Caranya gimana? Salah satu yang bisa kamu coba adalah teknik bernafas gitu ya. Di saat kamu sedang jantungnya berdetak tidak stabil atau emosi kamu lagi nggak karuan, pikiran kamu nggak karuan kemana-mana, tarik nafas dalam-dalam, keluarin pelan-pelan gitu. Lakukan beberapa kali pengulangan sampai kamu feel better. Ini bisa membantu karena ketika kamu menarik nafas dalam-dalam, itu adalah bentuk kamu memberi sinyal kepada otak kamu. Oke, stresor kamu lagi tinggi. Dan dengan kamu mengeluarkan nafas dari mulut perlahan gitu ya, itu adalah cara otak atau cara tubuh menurunkan stresor kamu seiring nafas keluar di sana gitu ya. Dan terakhir kita punya kartu manifestation gitu ya. Jangan lupa berdoa gitu ya, jangan lupa berdoa karena kita nggak bisa apa-apa tanpa adanya Tuhan gitu ya, tanpa bantuan alam semesta, tanpa bantuan universe gitu ya. Kita bukan siapa-siapa. Jadi jangan lupa berdoa gitu ya. Berdoa untuk meminta pertolongan, untuk meminta yang terbaik gitu. Kamu boleh mendescribe keinginan-keinginan kamu. Tapi seandainya kamu nggak diberikan keinginan kamu, jangan marah. Artinya ada yang terbaik yang di luar keinginan kamu. Karena yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik untuk kita. Yang terbaik bisa jadi bukan yang kita inginkan, tapi yaitu yang terbaik gitu. Di sana berdoa bukan untuk memaksa, bukan untuk menuntut, tapi untuk meminta pertolongan, untuk berserah gitu ya. Nah, memaksa itu kadang kalanya tuh gini, kita udah berdoanya tuh udah
meminta tolong gitu ya, tapi ntar kalau nggak dapat hasil marah-marah. Nah itu kan udah bentuk memaksa secara nggak langsung gitu ya. Berdoa bukan untuk memaksa, bukan untuk menuntut, tapi untuk meminta pertolongan, meminta eh, penyertaan Tuhan gitu ya, juga meminta yang terbaik untuk kita. Yang meminta yang terbaik boleh kita mengucapkan atau meminta keinginan kita, tapi seandainya yang kita dapatkan tidak sesuai, ya nggak apa-apa, jangan marah, disyukuri, ada makna, ada maksud di balik segala sesuatunya, gitu ya. Dan jaga pikiran, jaga mindset agar positif. Pola pikir yang positif akan berdampak ke pola perilaku yang positif. Pola perilaku yang positif akan berdampak ke hubungan yang bisa berjalan dengan lebih efektif, lebih optimal. Kalau misalnya secara pikiran kamu nggak positif, cenderung negatif, ntar pola perilakunya negatif. Pola perilaku negatif, proses hubungan pun nggak efektif, terhambat, banyak masalah. Bisa benar-benar selesai hubungan kalian di sana gitu ya, Scorpio ya. Oke, Scorpio, terima kasih banyak. Semoga hasil reading ini bisa bermanfaat dan membantu. Aku minta maaf apabila ada salah-salah kata atau kata-kata yang menyinggung, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak, dan untuk kamu yang mau personal tarot reading, kamu bisa cek price listnya di description box, atau kamu bisa langsung DM ke akun Instagram aku. Nanti kamu akan dilayani oleh admin aku untuk booking slot, untuk tanya-tanya informasi, dan lain-lain gitu ya. Nama Instagram aku akan aku lampirkan di description box, juga comment section gitu ya. Untuk kamu yang belum punya Instagram, tinggal dibuat aja dulu. Nggak sulit kok. Gitu ya. Oke Scorpio, sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya.